salam jumpa Sahabat Cakrawala dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya kita jumpa lagi dalam program Langino Palu. Dan program Langino Palu ini Sahabat Cakrawala kerjasama Radio Cakrawala dengan pemerintahan setempat sebagai publikasi dan dedikasi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tengah. Dan juga merupakan sarana komunikasi terhadap kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam dan juga sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat sehingga diharapkan lewat program ini masyarakat dapat mengerti dan memahami seperti apa dan bagaimana program dari pemerintah tersebut. Baik, Sahabat Cakrawala, kalau saat ini Sahabat Cakrawala bisa melihat saya yang mengikuti siaran radio YouTube kami, saya sangat senang sekali, sangat bersyukur sekali tentunya kami diberikan kehormatan Radio Cakrawala langsung menyiarkan siaran program Langino Palu ini dari kantor Bupati Kabupaten Sigi. Dan sudah bersama dengan saya Sahabat Cakrawala, Bapak Bupati, Bapak Muhammad Irwan Lapata SOS MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam dan selamat sore. Selamat sore. Baik Sahabat Cakrawala, tentunya kita senang sekali ya bisa langsung berbicara, berbincang-bincang. Dan saat ini tema kita dalam program Langino Palu adalah New Sigi Normal. Dan tentunya nanti kita akan berbincang banyak Bapak mengenai tatanan normal kehidupan yang baru khususnya yang ada di Kabupaten Sigi. Oke, baik Sahabat Cakrawala, jangan kemana-mana, tetap 89,2 FM dalam program Langino Palu bersama dengan Lisa dan juga tentunya Bapak Bupati, Bapak Muhammad Irwan Lapata SOS MSI. Jangan kemana-mana, tetap 89,2 FM sesaat lagi. SMA Kristen Bala Keselamatan Palu menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2020-2021. Dengan moto takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, SMA Kristen Bala Keselamatan Palu mendidik para siswa untuk memiliki kompetensi dan akhlak yang baik. Dengan tujuan generasi yang cerdas, SMA Kristen Bala Keselamatan Palu didukung dengan ruangan yang nyaman untuk proses belajar mengajar serta ketersediaan laboratorium untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar. SMA Kristen Bala Keselamatan Palu juga dilengkapi dengan fasilitas dan juga lapangan olahraga untuk para siswa dan siswi. SMA Kristen Bala Keselamatan Palu juga memiliki tenaga pengajar yang kompeten pada bidangnya. Dengan standar pendidikan latar belakang S1, SMA Kristen Bala Keselamatan Palu mendidik anak-anak Anda menjadi siswa-siswi yang berkualitas. Segera daftarkan anak-anak Anda di SMA Kristen Bala Keselamatan Palu, beralamat di Jalan Toua nomor 80 Palu, telepon 0852 4147 2964. Untuk pendaftaran online, silakan kunjungi sites.google.com/view/sbk Palu. SMA Kristen Bala Keselamatan Palu untuk generasi cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Saat pertama ku jumpa dirimu, kau sendiri di sudut geram. Oke, baik Sahabat Cakrawala, balik lagi bersama dengan Lisa dalam program Langino Palu. Dan saya langsung saja berbincang-bincang dengan Bapak Bupati. Bapak, sebelum kita berbicara mengenai tatanan new normal yang ada di Kabupaten Sigi, saya ingin sedikit Bapak menjelaskan kepada semua Sahabat Cakrawala yang lagi mendengarkan pada saat ini sebenarnya sampai sekarang bagaimana perkembangan COVID-19 yang ada di Kabupaten Sigi. Iya, makasih banyak Bu. Yang pertama terkait dengan pandemi ini yang sudah hampir beberapa bulan yang kita lihat. Pertama sebelum kita masuki tahapan new normal, new normal. Tentu ketika COVID itu melanda, tentu semua daerah khususnya Sigi ini juga menjadi hal yang sangat luar biasa, ketakutan, kepanikan dan lain sebagainya. Terus ada surat presiden, surat gubernur, surat menteri kesehatan. Pemda Sigi mengambil langkah untuk langsung membentuk tim gugus tugas. Nah, gugus tugas itu yang ada di kabupaten. Bupati sendiri sebagai ketua tim gugus tugas sesuai dengan ketentuan menghadirkan yang anggotanya adalah Kapolres, Ketua DPRD, dan semua instansi yang terkait. Salah satunya leading sektor penuh untuk mendorong ini adalah kesehatan dan rumah sakit itu sendiri. Kemudian kami membentuk lagi sekretariat gugus tugas yang
sekretariatnya ada di Tulo, kemudian berpindah lagi pada saat new normal, Oke. berpindah di Rumah Sakit Gus Dur yang baru dibuka Iya, di oke. Tulo juga. Baik. Nah, kemudian proses ini begitu panjang tentunya. Ketika ada wabah ini, Ya. situasi ekonomi itu sangat berpengaruh. Betul sekali. Sehingga ada beberapa, ya bukan hanya beberapa dan hampir semua titik wilayah. Sekalipun memang pada saat itu Sigi ini masih masuk daerah hijau, katakanlah seperti itu, karena belum ada. Tetapi Ya. 3 bulan setelah itu di Sigi ada 5 yang kena. Nah, Oke. ini juga membuat drop. Akhirnya kita mengambil langkah lebih cepat lagi, lebih tegas lagi, sehingga menutup semua alur-alur dan jalur-jalur informasi, jalur komunikasi. Komunikasi. Diberlakukan jam malam dan seterusnya. Nah, Oke, ya. terus ketika ini diberlakukan juga, dampak ekonomi itu juga semakin terasa di masyarakat. Pasar dan lain sebagainya ini diketatkan, sehingga pedagang banyak, Ya. pengunjung kurang. Nah, ini yang Oke, jadi persoalan. ya, Hasil bumi yang ada, tentu yang dijual, kadang kalau awal-awal mereka menjual sebelum COVID, Ya. kalau dia bawa 10 karung bahan dagangannya, 10 karung habis. Ya. Sekarang pada saat itu dia bawa 10 karung, untung-untung 1 karung itu terbuka. Nah, ini persoalan. Iya, betul. Jualannya dibawa ke rumah, Iya. tidak habis, terus dimakan sendiri, ada yang busuk dan lain sebagainya. Nah, pendapatan masyarakat itu tidak ada. Nah, Betul. ini yang Iya. sangat berpengaruh, sehingga ketika saat itu saya mengambil langkah. Ya. Apa yang harus dibuat? Ada sebuah langkah inovasi. Saya hanya berpikir bahwa ketika daerah ini masih hijau, dia akan kuning, bahkan bisa stagnan menjadi merah. Merah dalam artian merah ekonomi. Oke. Ya, merah ekonomi itu betul tidak bergerak. Nah, Ya. ada inovasi Pemda membuka masing-masing desa, semua kepala desa saya instruksikan dengan surat untuk membuka lahan masing-masing 3 hektar. Lewat dana DDD Oke. itu dibelikan bibit dan lain sebagainya. Akhirnya Baik. di seluruh kawasan ini memang sekalipun belum 100% itu bergerak, tapi kawasan-kawasan lain itu sudah menanam tanaman, bahkan kemarin ada yang panen. Hanya untuk gitu. melakukan penguatan ketahanan pangan sementara. Itu Dan di seperti itu. daerah mana saja Pak yang sudah menikmati hasilnya? Sidondo, Maranata yang terdekatnya, Biromaru, Ya. Panau dan Lolo dan sekitarnya. Ada juga yang keluar sampai di Kulawi, Kulawi Selatan. Itu Ya. tanaman apa yang ditanam itu Pak? Yang sederhana, cabai, Oke. tomat, sayur, terung dan lain sebagainya. Yang memang Betul. sifatnya ketika panen Ya. bisa dikonsumsi karena ketahanan pangan yang kita jaga. Ataupun Betul. kalau kelebihan Ya. mereka bisa jual. Seperti itu. Oke. Jadi memang benar-benar program yang dibuat oleh pemerintah membantu masyarakat. Membantu masyarakat sehingga segala sesuatunya pun, ekonominya pun bisa berjalan dengan baik. Oke, nah kalau sejauh ini Bapak melihat bagaimana dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Sigi? Apakah sudah patuh dan disiplin mengikuti anjuran pemerintah? Ya, makasih banyak ini Bu. Ini sangat luar biasa pertanyaannya. Yang pertama saya ulang lagi bahwa ketika COVID itu menjadi wabah di awal-awal di bulan-bulan pertama sampai ketiga, situasi ini sangat luar biasa. Nah, kemudian kita masuk di 2 tahapan. Tahapan pada saat COVID dan pada tahapan new normal. Ya, Yang seharusnya pada tahapan pertama ini menjadi pembelajaran besar untuk kita. betul. Nah, memang kalau kita bicara kenyataan untuk Sigi, ya saya juga kadang-kadang, makanya saya sampai hari ini tetap, karena saya selalu berhadapan dengan orang-orang, selalu masker saya jaga, Iya, betul Pak. cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, protokoler ini menjadi sebuah kewajiban. Artinya bahwa wabah itu tidak datang di bawah angin, tapi dibawa oleh orang-orang. Ketika dia Betul. bepergian, ya mungkin bisa saja dari Sigi ini yang hijau, ada orang luar masuk, tidak mencuci tangan, tidak memakai masker dan lain sebagainya. Ini akan berakibat fatal untuk orang lain misalnya. Betul. Nah, kemudian kalau saya melihat kondisi di Sigi, ya kita terus terang saja, kalau untuk wilayah-wilayah perkotaan sini saya lihat ya ruangnya masih baik. Iya, Tapi kalau sudah di luar, di luar. di pelosok sampai ke desa, saya berjalan ya mungkin sampai ke Kulawi, ada juga yang memakai masker, tapi sangat jarang. Bahkan di Palolo wilayah atas, ya Maraola atas sekali, saya ke gunung berapa kali coba ngecek hanya untuk membuktikan bahwa mereka juga ada yang memakai masker, tapi belum semua. Belum semua. Nah, ini juga menjadi pembelajaran besar. Ya, kita juga sudah menghimbau ke camat, kepala desa dengan surat rapat koordinasi, dan memang ada persoalan juga. Pertama, terbatasnya masker yang ada. Kalau masker kesehatan yang kita Betul, bagi yang iya. seperti ini langsung habis.
Oke. 4 jam pakai buang. Iya. Nah, kalau masker kain itu bisa dicuci, bisa Iya, dipakai lagi bisa lapis dipakai tisu. lagi, iya. Nah, persoalannya juga bahwa memang sosialisasi ini bukan kurang ya, sangat terbatas dengan situasi kondisi yang kita lihat. Dan memang saya selalu sampaikan bahwa sekalipun kalau wilayah jauh ini ke atas sana, wilayah-wilayah pegunungan, kemudian wilayah lembah di atas sekali, saya lihat memang wabah itu belum masuk sampai situ. Tetapi jangan karena melihat situasi kondisi ini, ini memang harus ada ketegasan kita semua. Dan memang saya lewat surat, lewat camat dan semua selalu dan tanpa henti menyampaikan, ya termasuk kita yang masih ada sudah hidup di dalam perkotaan ini, itu juga sangat penting. Dan saya sangat mendukung kebijakan nasional Presiden, ada di surat saya lihat itu, mungkin belum diterapkan, tapi membuat peraturan Presiden untuk melegalkan masker itu menjadi sebuah tatanan hukum. Artinya memakai masker, tentu kalau tidak dipakai ada sanksi. Nah, ini yang kita akan lihat nanti persoalannya. Kemudian ya alhamdulillah di SIGI ini untuk hal-hal orang berkumpul, kalau Pemda melaksanakan kegiatan, kita memakai protokol COVID, ya, disiapkan semua perkumpulan, diatur jarak, bahkan di masjid sampai hari ini juga masih seperti mungkin di gereja juga begitu. Pertemuan-pertemuan zikir kita masih ngatur, tetapi ada juga sebagian yang belum. Ada juga sebagian yang belum. Ini yang perlu disadarkan. Nah, secara lembaga saya memprotek lewat kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya besar dan lain sebagainya. Harus ada rekomendasi gugus tugas, ada surat dari kami. Kemudian koordinasi dengan kepolisian, Polres dan Polsek. Ketika ada yang tidak mematuhi, ya bukan tapi harus ditegur dan disampaikan. Mungkin seperti itu. Oke, nah memang kalau melihat kenyataan yang ada tidak semudah ya Pak ya, apalagi rasanya sebenarnya kalau memakai masker itu kan sebenarnya hal yang ringan ya Pak ya, cuman kadang kita lupa ya, kita lupa atau mungkin karena malas-malesan gitu, tapi sebenarnya itu untuk kebaikan kita sendiri, untuk kesehatan kita sendiri dan juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, tentunya upaya-upaya dari pemerintah yang sudah dilakukan itu sangat menunjang dan tentunya kita sebagai masyarakat harus mendukung itu. Baik, nah Sahabat Cakrawala jangan kemana-mana, tetap 89,2 FM, masih tetap di program Langino Palu. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Sahabat Cakrawala. Informasi dan edukasi mengenai COVID-19 dari Rumah Sakit Bala Keselamatan Woodward Palu. Mohon perhatian. Berikut akan kami sampaikan informasi dan edukasi mengenai COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 adalah penyakit virus yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada bulan Desember tahun 2019. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global yang melanda lebih dari 200 negara di dunia. Gejala penyakit COVID-19 secara umum dapat berupa demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, pilek, sesak napas, dan nyeri tenggorokan. Bahkan dalam perkembangannya, ditemukan juga orang yang tidak memperlihatkan gejala atau disebut orang tanpa gejala atau OTG. Walaupun tanpa gejala, OTG sudah dapat menularkan virus kepada orang lain. Cara penularan COVID-19 adalah 1. Melalui droplet atau cairan ludah dan lendir dari orang yang telah terinfeksi COVID-19, baik yang menunjukkan gejala maupun yang tidak menunjukkan gejala. Menular pada saat bersin, batuk, tertawa, dan berbicara keras. 2. Melalui kontak atau transmisi dari tangan ke tangan atau dari benda ke benda, lalu dari tangan masuk ke mata, hidung, atau mulut. Sejak tanggal 28 April tahun 2020, lewat informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu, telah ditetapkan sebagai daerah zona merah atau telah terjadi transmisi lokal penyebaran virus. Ini artinya virus corona yang awalnya hanya ada di negara atau di kota tertentu di luar Kota Palu sudah masuk ke Kota Palu dan menular ke sesama penduduk di Kota Palu.
Untuk itu perlu dilakukan usaha lebih keras lagi dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus corona dengan beberapa cara, yaitu 1. Tetap tinggal di rumah, tidak keluar rumah kecuali sangat perlu untuk membeli kebutuhan pokok atau berobat ke fasilitas kesehatan. Saat di luar rumah, harus menghindari keramaian atau kumpulan orang banyak. Wajib menerapkan physical distancing atau menjaga jarak 1-2 meter dari orang lain. 2. Semua orang wajib menggunakan masker. Masker medis dan masker N95 untuk petugas kesehatan dan atau orang sakit, sedangkan masker kain untuk orang sehat atau masyarakat umum. 3. Sering mencuci tangan menggunakan sabun di air bersih yang mengalir selama 40-60 detik setiap kali selesai memegang benda-benda sebelum makan atau sebelum menyentuh bagian wajah. 4. Lakukan etika batuk atau etika bersin dengan benar sekalipun Anda berada di dalam rumah, yaitu dengan cara menutup mulut dan hidung menggunakan tisu, membuang tisu di tempat sampah, lalu segera melakukan cuci tangan, atau menutup hidung dan mulut dengan menggunakan lengan atas bagian dalam atau lipatan siku bagian dalam. 5. Tetap menjaga kesehatan tubuh dengan cara makan makanan bergizi seimbang, minum air putih minimal 2 liter sehari, rajin berolahraga, istirahat yang cukup, berjemur di bawah sinar matahari pagi, dan hindari stres dengan cara tetap berpikir positif, tetap bergembira, dan tetap bersemangat. 6. Bila merasa memiliki gejala atau pernah kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 atau terduga COVID-19, harap segera menghubungi call center COVID-19 Kota Palu di 0811 404 119. 7. Marilah kita terus berdoa untuk para pasien yang telah terkontaminasi COVID-19 ataupun untuk pasien dalam pengawasan, kiranya diberikan kesembuhan dan pemulihan. Untuk para pemimpin, para tenaga kesehatan, dan kita semua sebagai masyarakat di Kota Palu tercinta. Selanjutnya, kami sampaikan protokol keluar rumah. 1. Pakai jaket atau baju lengan panjang, topi dan kacamata. 2. Tidak menggunakan aksesoris seperti kalung, anting, cincin, gelang, atau jam tangan. 3. Gunakan masker saat terakhir sebelum keluar rumah. 4. Usahakan tidak menggunakan transportasi umum. 5. Gunakan tisu di jari saat akan menyentuh benda apapun. 6. Lakukan etika batuk dan etika bersin yang benar. 7. Usahakan menggunakan transaksi non-tunai atau menggunakan kantong plastik untuk menyimpan uang kembalian. 8. Lakukan cuci tangan dengan sabun dan air bila tersedia atau dengan hand sanitizer setiap kali menyentuh benda atau permukaan benda apapun. 9. Jangan menyentuh daerah wajah sampai tangan dipastikan benar-benar bersih. Dan 10. Jaga jarak dengan orang lain sejauh 1-2 meter. Selanjutnya, protokol masuk rumah. 1. Saat sampai di rumah, jangan menyentuh benda apapun. 2. Buka sepatu dan letakkan di luar rumah. 3. Letakkan tas, dompet, dan kunci di dalam kotak di dekat pintu masuk rumah. 4. Buka pakaian, topi, dan masker kain yang telah digunakan dan segera masukkan ke dalam keranjang cucian. 5. Segera mandi dan keramas, atau bila tidak bisa segera mandi, pastikan semua area kulit yang terbuka dicuci dengan sabun dan air. 6. Bersihkan kacamata atau handphone dengan cairan desinfektan atau alkohol. 7. Segera cuci masker kain yang telah digunakan, dijemur di bawah sinar matahari, lalu disetrika sebelum digunakan kembali. Dan 8. Bersihkan permukaan benda yang dibawa dari luar dengan cairan desinfektan sampai bersih. Bila Anda membawa sayur atau buah,
segera dicuci di air mengalir sampai bersih. Terima kasih Anda telah mendengarkan informasi dan edukasi dari Rumah Sakit Woodward Palu. Kiranya Tuhan selalu menolong dan melindungi kita semua. Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami di 0821 8979 9500 setiap hari pada pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Ayo, waspada dan lawan COVID-19. Rumah Sakit Woodward Palu melayani dengan hati nurani tanpa diskriminasi. Oke, baik sahabat Cakrawala, makin menarik rasanya perbincangan saya dengan Bapak Bupati, dan tadi sudah banyak hal yang disampaikan kepada kita semua yang mendengarkan siaran Radio Cakrawala 89,2 FM, bagaimana program pemerintah tentunya menangani COVID-19 ini. Dan sekarang kita akan berbicara mengenai sigi new normal. Nah, bagaimana nih menurut Bapak Bupati sendiri, tanggapan Bapak dengan kehidupan new normal, tatanan baru ini, Pak? Iya, makasih banyak Bu. Ya, tentu new normal ini merupakan kekuatan, saya sampaikan kekuatan internasional. Artinya secara internasional, kemudian nasional sampai ke daerah. Ya. Karena ini merupakan konsekuensi yang harus kita terima. Artinya ini merupakan instruksi WHO. Nah, mau tidak mau Indonesia juga sebagai negara sebenarnya akan menguatkan supaya contoh termasuk kita sendiri keadaan normal baru ini sebenarnya mau tidak mau harusnya kita ikuti ini. Artinya siapa yang kuat, ini persoalan siapa yang kuat, dia yang menang mungkin sudah ada di sini. Ya. Secara tidak langsung. Artinya siapa yang kuat imun tubuhnya, betul. Dia harus berperang melawan COVID itu sendiri. Dan ini harus terjadi. Nah, tentunya keadaan ini yang tidak seharusnya menjadi seharusnya dan kita harus siap menghadapinya. Nah, persoalan-persoalan beberapa saat pada saat COVID itu sendiri, kemudian kita masuk ke new normal sangat berbeda. Ya. Situasi pandemi pada saat itu, masyarakat yang berjualan dan sebagainya terbatas, terkukung kehidupannya. Otomatis kalau ini terus berkurung, stay at home di rumah, tidak akan keluar, terus bagaimana kehidupan ekonominya? Apakah ini harus kita dorong terus bantu? Tetapi di satu sisi dia harus masuk ke ruang yang baru, tetapi menjaga situasi kondisi yang bisa menjaga kesehatan itu sendiri. Nah, ketika new normal, keadaan pulih 100% belum, tapi kehidupan ekonomi mulai bergerak mengangsur, mulai bisa melakukan penguatan barunya, dan sehingga alhamdulillah kalau kita lihat berbeda sekali ya pada saat kemarin dan hari ini. Ketika new normal, pergerakan ekonomi itu sangat luar biasa, sangat baik, tetapi masih tetap misalnya warung makan di sini, tempat di sini dulu kita atur. Ketika ada jam malam tidak boleh ada orang jualan situ. Terus kehidupan mereka susah. Dalam artian mau dapat 500.000 satu malam agak berat. Ketika ini kembali seperti semula. Nah, tentunya di masa new normal itu sendiri hal-hal yang kita harus syukuri yang tidak seharusnya menjadi bisa. Kemudian kami dari Pemda Sigi juga melakukan program pembelian alat-alat termasuk swab tes itu yang tadinya memang agak berat, itu hampir 1 miliar. Itu sudah ada ya Pak? Sudah ada. Itu di mana ditempatkan? Di kantor di rumah sakit. Kemudian kita juga menyiapkan rumah sakit menjadi sebuah lab. Kemarin sudah dikirim ke Jakarta. Kita utus kesehatan untuk meminta rekomendasi bahwa itu diakui. Karena sudah berapa kemarin kita sudah uji coba klinis kemarin, mengetes beberapa yang di swab kemarin. Alhamdulillah hasilnya, termasuk saya sendiri kemarin, kita di swab di situ, dan teman-teman humas yang ada, bukan by insiden, bukan juga ya, tapi waktu ada kejadian bertemu pisah sambut dengan Pak Danrem, itu sangat heboh. Akhirnya ketika kita ada alat itu sementara perbaikan, sementara persiapan. Ketika alat itu sudah siap, nah alat itu kita pakai saya tidak keluar lagi kemana-mana. Kalau dulu ngecek bisa sampai 5 hari, ini tinggal tunggu jam. 3 jam
bisa tahu hasilnya. Nah ini sangat Oke, baik. Nah betul. Pemda Sigi sudah menyiapkan semua itu, dan tentunya ini sebuah hal yang baik. Tentunya kita menyiapkan, mau tidak mau, rumah sakit juga untuk COVID juga kita sudah siapkan. Ketika nanti ada COVID sekalipun, rekomendasi itu di rumah sakit yang ada 2 di Palu, Anutapura dan Madani. Tapi kami sebagai Pemda harus bersiap ketika di Betul. sana mau membludak, otomatis kita harus kuatkan di sini. Betul. Alat juga siap, kemudian hampir 43 miliar lebih kemarin kita dorong untuk program penguatan COVID, pembelian alat, kemudian untuk penguatan obat-obatan, masker dan lain sebagainya, termasuk APK dan semuanya. Nah ini yang kita lakukan kemarin, dan insya Allah ketika tahapan new normal ini sangat berbeda dengan kehidupan yang awal. Dan alhamdulillah untuk di Sigi ini saya lihat sudah mulai berangsur baik. Hanya saja memang kepatuhan itu sangat penting. Yang Betul tadi sekali, disampaikan, saya setuju dengan kepatuhan, masker, Pak. Iya. kemudian cuci tangan dan lain sebagainya. Ini yang memang belum, tetapi kami di semua tempat-tempat tempat ibadah, pasar dan lain sebagainya itu diwajibkan untuk menyiapkan cuci tangan dan lain sebagainya. Hanya saja masker ini memang belum kita lakukan, tapi program-program kita di tahun anggaran ini masing-masing OPD ini kita dorong untuk pembuatan alat seperti ini secara tidak langsung untuk karyawannya misalnya. Betul. Ya. Bisa dibagikan masker ya Pak ya, begitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan dunia pariwisata Pak? Ya, ini juga Yang sangat ada di menarik. Sigi ini ya. Di Sigi ini sebenarnya di tahun-tahun kemarin kami bukan tidak fokus, tapi pada saat ini insya Allah di tahun depan ini program kita ke ruang pariwisata ini kita dorong full. Memang dari beberapa titik kawasan ini, Bora, Mantikole yang ada, dan yang ramai ini Paralayang. Nah betul. di Paralayang lewat Ibu Dia kemarin memang kita sangat stressing untuk wilayah atas karena memang banyak pengunjung pada saat itu, apalagi di hari Sabtu. Itu penuh masyarakat di sana, camping dan lain sebagainya, camping ground mereka di atas, bahkan penjajah makanan di atas itu sangat banyak. Nah tetapi protokoler COVID itu tetap kita ikuti. Artinya sebelum masuk ke dalam ruang wisata itu mereka harus dites suhunya, kemudian mencuci tangan, mereka menyiapkan hand sanitizer sendiri. Ya kalau tidak tentu ya itu menjadi konsekuensi kita, berarti tidak boleh masuk ke dalam. Minimal ada sesuai dengan yang kemarin yang ada. Kebetulan kita ikut lomba juga kemarin. Iya, saya baca itu Pak. Menang ya Pak ya? Alhamdulillah kita ranking 1 untuk daerah-daerah kecil kalau tidak salah kemarin. Nah pola-pola ini yang kita jaga sehingga alhamdulillah kita ada dapat ketambahan 3 miliar yang nanti peruntukannya juga kita perbaiki wilayah atas di pariwisata itu sendiri. Iya. Iya, kayak seperti sekarang ini juga kan ada yang kayak di Bukit Satu Pohon itu Pak ya. Benar. Dan itu masyarakatnya sungguh luar biasa sekali antusias untuk datang ke sana. Benar. Dan begitu bagaimana Pak? Ya, di sana juga memang ini melalui kepala desa kemarin kita anjurkan masyarakat yang akan masuk ini pertama seperti tadi protokoler COVID tetap kita ikuti, cuci tangan dan memakai masker yang ada. Tapi ada juga masih ada sebagian saya meninjau beberapa kali masih ada sebagian sehingga kepala desa dan camat melalui camat kemarin saya sampaikan coba tolong diatur hal-hal yang memang ada kerumunan orang banyak. Nah, tentunya mungkin warga di situ tidak, tetapi warga yang datang kan dari Palu. Kita tidak tahu pergerakan udara dan lain sebagainya, kemudian ada yang dipegang, menempel dan lain sebagainya. Ini yang kita tidak tahu. Dan tentunya kepala desa juga mengawasi sekalipun memang masih banyak. Sekali lagi yang kita butuhkan ini adalah komitmen dan kesadaran kita. Itu yang memang belum terpenuhi. Nah, mudah-mudahan saya terus melalui pemerintah desa, kecamatan lewat pertemuan-pertemuan di setiap kesempatan selalu menyampaikan, dan pertemuan-pertemuan itu sifatnya harus mengikuti protokoler. Contoh misalnya di 17 Agustus ini kita tetap melaksanakan tapi mungkin dengan jumlah yang terbatas. Tetap melaksanakan upacara bendera Pak ya? Karena ada instruksi juga dari pusat. Kita melaksanakan sederhana, tidak seperti yang kemarin. Seperti itu. Oke. Berarti menurut Bapak sendiri apakah masyarakat Kabupaten Sigi sudah siap dengan era new normal ini? Ya. Harus siap Pak ya? Kalau kita mau tanya, mau tidak mau siap tidak siap harus siap. Harus siap, betul. Nah, persoalannya apakah mereka sudah mematuhi itu? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, jawabannya adalah di sini tergantung komitmen kita. Nah, kemarin contoh misalnya ada 2 yang dari Sigi kalau tidak salah yang terkena juga dampak, tapi bukan orang Sigi. Mereka
berangkat ke Makassar yang pesta, mungkin masih ingat itu. Oh iya iya. Pulangnya terkena. Berarti yang dari sana tapi sudah diisolasi, sudah masuk di perawatan karena kita kan 0 kemarin. Betul. Kalau tidak salah. Iya. Ya tapi itulah mungkin ini sementara. Tapi proses sampai saat perawatan ini Pak kalau tetap masih tinggal yang 2 itu kalau tidak salah. Oh begitu. Iya. Tapi tetap masih dalam perawatan ya? Iya seperti itu. Dari kesehatan menyampaikan kemarin. Nah tentunya sekali lagi komitmen ini yang paling penting ya. Betul. Karena COVID itu tidak datang sendiri tapi dibawa oleh orang lain yang datang ke kita, sehingga kalau kita tidak mengetahui protokolernya kita akan terkena dampak yang luar biasa. Betul. Ya, seperti itu, Bu. Dampak yang luar biasa dan tentunya itu untuk lingkungan kita, apalagi diri kita sendiri, Pak ya. Ya, jangan benar. sampai kita tanpa kita sadari ternyata kita sudah menularkan kepada orang lain. Ya. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Bapak Bupati. Tentunya Sahabat Cakrawala, apapun yang saat ini sedang kita alami, mungkin kalau berbicara mengenai ekonomi tentu ada banyak hal, Pak ya. Ya. Ekonomi kita harus terus perbaiki, Pak ya, karena Benar. apalagi saat ini Ya. dibanding yang kemarin tentu seperti yang Bapak katakan tadi, ada perbedaan yang begitu luar biasa. Ya. Nah, selain langkah-langkah apa saja Pak, selain tadi memberikan lahan begitu tadi ya, Ya. kepada masyarakat, langkah-langkah apa saja lagi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sigi? Oke, langkah-langkah yang lain selain tadinya melalui desa, inovasi desa. Kemudian langkah-langkah lain kita lewat program UMKM kita, UMKM. usaha mikro kecil menengah, Baik. misalnya para pedagang. Ada kemarin yang memang mereka yang anjlok itu Ya. diinventarisir datanya melalui dinas koperasi. Oke. Nah, itu yang terbantu dan kita bantu, misalnya modalnya tidak juga besar. Ya. Ada yang Oke. 3 sampai 2 juta ke bawah, yang Oke. memang Ha-ha. putarannya sangat sederhana, tapi yang setiap hari mereka bisa mendapatkan keuntungan 200-300 ribu per hari, Per misalnya. hari, Ya, oke. hanya orang-orang kecil. Nah ini yang sementara kita support. Kemudian yang sekarang lagi itu saya anggarkan di perubahan anggaran itu hampir 500 juta Oke. untuk sarana prasarana para usaha mikro kecil menengah juga, termasuk anak-anak muda mungkin yang punya kemahiran dalam terkait dengan bengkel dan lain sebagainya. Ini mebel, Ya. industri kecil dan lain sebagainya. Ini kita anggarkan, insya Allah ada beberapa kelompok. Mudah-mudahan di sementara pembahasan anggaran ini di bulan berikut akan kita bagi semua di semua titik, Oke. khususnya Berarti- untuk ekonomi lemah ya, karena ini Oke. yang sangat-sangat terasa. Kalau mungkin mereka yang ekonomi menengah ke atas, saya pikir ya mereka bisa eksis dan luar biasa bisa bangkit survive lah ya. Iya. survive. Kalau yang Iya. ini yang harus kita kawal, dan Betul, alhamdulillah betul. anggaran saya 500 juta itu saya push di situ ya. Oke. Dan mudah-mudahan saja dengan harapan kita bersama dengan tatanan new normal ini ekonomi kita semakin baik, Pak ya. Insya Allah. Khususnya yang ada di Kabupaten Sigi. Amin, amin. Oke, baik Sahabat Cakrawala, tetap 89,2 FM masih bersama dengan Lisa dalam program Elang Inupalu sesaat lagi. SMK Kristen Bala Keselamatan Palu menerima pendaftaran siswa dan siswi baru tahun ajaran 2020-2021 dengan kompetensi keahlian sebagai berikut. 1. Teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO, melatih siswa terampil menguasai motor bensin dan diesel dan terlatih untuk servis berbagai kendaraan. 2. Teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM, melatih siswa terampil menguasai berbagai jenis sepeda motor, baik manual, matic maupun sistem injeksi atau FI, dan terlatih untuk servis berbagai merek sepeda motor. 3. Rekayasa perangkat lunak atau RPL, melatih siswa terampil berbagai program aplikasi dalam komputer, menguasai internet dan animasi. 4. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ, melatih siswa menguasai jaringan dan wireless dan perakitan komputer. 5. Teknik instalasi tenaga listrik atau TITL, melatih siswa mampu menguasai instalasi penerangan, instalasi tenaga, dan instalasi kontrol mesin industri. 6. Bisnis konstruksi dan properti atau BKP, melatih siswa menguasai konstruksi bangunan dan perencanaan, serta mampu merancang bangunan anti gempa, mampu merancang pondasi sarang laba-laba untuk daerah berair atau berawa. SMK Kristen Bala Keselamatan Palu memiliki fasilitas sebagai berikut. 1. Memiliki gedung sendiri dan bertingkat. 2. Memiliki 7 laboratorium komputer, 4 laboratorium RPL, 2 laboratorium TKJ, dan 1 laboratorium BKP. 3. Memiliki ruang praktek mobil dan motor. 4.
memiliki tempat parkir memadai dan bertingkat. 5. Memiliki lapangan olahraga yang memadai. Untuk informasi pendaftaran, Anda dapat mengunjungi Sekolah Bala Keselamatan Palu beralamat di Jalan Towa nomor 80 Tatura Palu. Telepon 0451 481 487 atau di 0451 484 447. Fax 0451 484 447. Untuk pendaftaran online, Anda dapat mengunjungi sites.google.com/view/SBK Palu. Anda mau cepat kerja? Masuk di SMK BK Palu. SMK bisa, SMK hebat. Baik, sahabat Cakrawala, kembali lagi masih bersama Lisa dan juga Bapak Bupati dalam program Langino Palu. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita pada saat ini. Pak, menurut Pak Bupati ini bagaimana? Apakah saat ini dengan adanya pandemi ini ada hikmahnya gitu Pak ya? Dengan menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, toleransi, dan juga tentunya membuat generasi penerus kita itu akan menjadi kreatif dengan kondisi seperti ini. Menurut Pak Bupati bagaimana? Iya, saya pikir dengan adanya pandemi ini sangat luar biasa, ada hikmah-hikmahnya sangat besar. Pertama tentu himbauan-himbauan dari kesehatan baik WHO tentunya secara internasional, pemerintah provinsi dan kabupaten sendiri, termasuk kami ada program misalnya dulu sebelum ada COVID, bayangkan kita tempel sebelum makan cuci tangan. Sebelum pokoknya pulang kerja cuci tangan, ada biasa dipasang brosur-brosur. Tapi sekarang ketika ada COVID kemarin, pandemi kemarin, tanpa diperintah semua sudah paham. Semua sudah paham. Itu. Kedua, kita pulang rumah, kalau dulu mungkin tidak pernah, mungkin paling datang langsung tidur, tapi kita memperhatikan mungkin masuk dulu, ya kalau saya seperti itu di rumah, ya cuci tangan dulu, bersih dulu sebelum saya masuk rumah, kemudian pakaian saya tidak langsung, ya artinya langsung terkumpul baik, langsung mandi sebelum saya bertemu dengan keluarga dan semuanya. Nah mungkin ini juga dilakukan oleh orang-orang lain selain saya, karena saya lihat pelajarannya seperti itu, kita biasa diskusi. Nah tentu saran-saran dari orang-orang kesehatan tentunya. Nah hikmah ini sangat besar. Kemudian di balik hikmah ini juga bagaimana ketahanan ekonomi kita, khususnya untuk masyarakat kita tentunya, yang tadinya tidak terbiasa dalam kehidupan seperti itu, ketika ada pandemi ini mereka sangat luar biasa. Saya anggap tangguh. Tangguh artinya khususnya para petani yang luar biasa. Dari semua, dari data yang ada, baik data nasional, dari semua yang ada misalnya untuk penguatan pembangunan ini kan yang paling utama itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pangan ini yang keempat. Tetapi ketika diperhadapkan dengan pandemi kemarin terbalik situasinya. Yang paling bertahan dari semua ini, penguatan ini semua ini adalah persoalan pangan. Nah, sehingga kebijakan nasional kalau tidak salah untuk berperan kembali menjadi prioritas awal ini dibalik. Pangan menjadi kekuatan. Pangan menjadi kekuatan. Ya, kemudian baru masuk sarana informasi komunikasi, baru masuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Bayangkan ini terbalik. Kenapa? Karena di masa pandemi ini yang paling bertahan itu khususnya di seluruh khusus Indonesia ya. Pangan ini menjadi sebuah kekuatan sehingga kalaupun kita dalam keadaan kritis dan susah kemarin, tapi para petani ini masih eksis dan kuat untuk menghadapi semua ini. Nah, sehingga itu menjadi prioritas nasional. Nah, ini yang paling sehingga banyak hikmah yang kita dapat. Kita bisa menganalisa persoalan kekuatan daerah dan lain sebagainya, termasuk instruksi nasional itu melalui Menteri Pertanian. Ini ada kebijakan baru bahwa semua desa-desa ini harus digalakkan dengan ketahanan pangan sendiri. Termasuk Pemda Sigi sekarang sudah mendorong ini. Insya Allah saya mungkin besok kalau datanya rampung, saya akan ketemu Pak Gubernur. Beliau juga sudah menyampaikan bahwa kita akan mendorong hal-hal yang sederhana, padi, jagung, ubi dan lain sebagainya. Ini yang kita tanam, termasuk horti. Kemudian ini yang akan didorong nanti, off takernya ada, ini akan ambil. Berarti ada peningkatan ekonomi nanti untuk masyarakat. Saya pikir itu sebagai program penguatan ekonomi Pak ya. Dan tentunya memang kalau pangan itu, kalau buat saya itu harus diperhatikan Pak. Benar. Karena pangan itu menjadi salah satu yang membangun kita juga tentu Pak ya.
Karena dengan seperti itu juga kita bisa merasakan rasanya walaupun di era pandemi seperti ini, tapi kita tetap bisa bertahan, bisa survive, bisa bangkit gitu Pak ya. Oke, nah ini Pak, karena ini putaran terakhir kita di program Lagi Nupalu, mungkin ada nggak Bapak mempunyai pesan kepada semua sahabat Cakrawala yang lagi mendengarkan pada saat ini? Bapak mau menyampaikan apa? Silakan Pak. Iya, makasih banyak ini seluruh sahabat Cakrawala yang ada di Sulawesi Tengah, terkhusus di Sigi tentunya ya. Pertama-tama saya mau sampaikan khususnya untuk Kabupaten Sigi bahwa Sigi ini adalah emas. Sigi ini adalah emas. Sebentar Pak, kenapa Bapak bisa mengatakan seperti itu? Kenapa saya sampaikan seperti ini? Pertama, karena ketika negara Indonesia akan berpindah ke Kalimantan Timur, otomatis Sigi menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang baru. Artinya di sini kan kawasan kita hampir 20% lebih kawasan budidaya, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Kaya Pak ya? Ya, seperti itu. Kemudian ketika ada IMIP di Morowali, nah tentunya Sigi juga akan menjadi kekuatan kita. Pasokan-pasokan ini kemarin kita sudah komunikasi semuanya di sana dengan para pelaku usaha ekonomi di sana. Hanya saja kita belum mampu untuk melakukan pemberian yang mereka minta. Harus continue. Misalnya per hari mereka minta 1 ton hanya daun singkong. Kita tidak mampu. Kita tidak mampu ya. Kemudian per seminggu ya misalnya 5 ton daging sapi. Per 1 hari 3 ton daging ayam. Per 1 hari 5 ton beras. Saya sampaikan kemarin kalau continue saya tidak mampu. Oh begitu. Ya, tapi kalau dia buat dimana, Pak, ya? Kendalanya kan kalau kita mau store beras ini setiap hari 5 ton untuk kita kirim. Apakah kita punya stok per 1 hari 5 ton itu ada enggak? Nah, itu yang berat. Betul. Nah, kemudian 5 ton daging sapi per minggu. Ada enggak kita punya stok? 3 ton 3.000 kilogram ya. Ayam per 1 hari. Nah, ada mungkin tapi belum terorganisir. Nah, ini saya sampaikan sehingga saya bilang bahwa Sigi ini adalah emas untuk daerah lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menyikapi perpindahan ibu kota negara ini, tentunya saya dengan program yang sejak awal dari visi kita untuk penguatan ekonomi kerakyatan, tentunya bagaimana melakukan percepatan pembangunan ekonomi ini lewat pertanian. Ini tahap awal di tahap pertama di visi yang pertama ini. Kemudian misalnya memberikan bantuan hand traktor setiap tahun 150 unit, ternak 500 ekor per tahun, kemudian baik sapi 1000 ekor ternak per tahun, sapi 500 ekor, kemudian kambing itu 300 ekor, babi 200 ekor. Nah, ini yang kita dorong untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian program-program percepatan infrastruktur lainnya. Nah, kemudian yang paling terakhir saya mau katakan bahwa ke depan tentunya di tahapan kedua insya Allah kalau diberikan rahmat oleh Tuhan, sekali lagi saya akan maju kembali, tentu merubah visi daerah dari maju mandiri berbasis ekonomi kerakyatan yang tadinya kita lihat ini, tetapi sebenarnya ini ekonomi kerakyatannya adalah fondasi. Di dalamnya ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan usaha mikro kecil menengah. Nah, kita mau Sigi ini harus berdaya saing. Nah, tentunya kekuatan daya saing ini berbasis agribisnis, pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Terus bagaimana kalau mau disebut daya saing itu? Nah, daya saing itu adalah hasil kita punya kekuatan nilai jual di sana. Misalnya begini, kemarin saya sudah melakukan tahapan-tahapannya, misalnya membagi wilayah, pewilayahan komunitasnya, misalnya kawasan Palolo Raya ini kita bentuk untuk kawasan organik. Ada 3, Kulawi Raya dan Dolo. Hitungannya Kulawi karena tidak tergantung irigasi Gumbasa. Palolo juga begitu. Dolo airnya ada bisa disuplai dari tempat yang lain. Kalau di tempat lain kan menghadap Gumbasa. Nah, kemarin kita sudah insya Allah menyusun roadmap-nya dengan UNTAD dan teman-teman pelaku usaha, sehingga nantinya di kawasan ini nanti akan ada kawasan organik. Nah, misalnya hanya sederhana, tomat, rica, bawang, selada, yang jualannya sekarang sudah ke Carrefour sudah ada. Masyarakat yang kena pandemi kemarin, jadi makanya pandemi itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya Pak, ada hikmahnya. Jadi sekarang mereka bercocok tanam lewat nanti organik. Misalnya ketika disandingkan dengan Kabupaten Donggala, Luwu dan lain sebagainya, kalau tomat kita organik, terus tomat
daerah lain yang bukan organik, orang pilih organik. Pasti orang pilih organik, Nah, Pak. ini yang punya daya saing ini saya maksudkan. Kemudian ada program kita kemarin juga, alhamdulillah surplus kita di uang ini pada saat sebelumnya di tahun lalu, berapa tahun kemarin sejak saya dilantik, utang kita itu per tahun itu 24 miliar. Tetapi ketika kita ganti semua, mungkin sudah dilihat mata lampu yang ada di jalan, Ya. kita ganti LED semua, ya saya potong-potong, kemudian per 1 bulan dulu sebelum diganti itu bayaran kita 1 miliar 900 juta kita membayar di PLN. PLN. Dikalikan 2 hampir 24 miliar. Nah, setelah kita ganti semua hampir 5.000 mata lampu, Oke. di terakhir kemarin di 2019 ya, di 2020 ini hitung terakhir kita bayar tinggal 196 juta. Katakanlah kita bulatkan 200 kali 1 bulan kali 12 hari, 12 bulan, 24 hanya 2,4 miliar. Ada sisa uang di sini. Betul. Sisa uang inilah yang kita simpan nanti savingnya 22 miliar. Nah, ini untuk apa? Untuk pelaku usaha mikro kecil menengah. Oke. Bunga uang internasional bank yang didorong oleh Pak Jokowi itu 6%. Ya. Nah, pinjaman kita yang orang-orang kecil ya, pelaku usaha kecil. 15 juta, 20, 15, 10 sampai 5 juta. Nah, uang ini nanti katakanlah 8 miliar kita ambil, kita kerjasamakan dengan Bank BPD. Nah, masyarakat peminjam ini tidak lagi membayar bunganya sudah di sini. Oke. Tinggal membayar pokok Tinggal saja. membayar pokok saja. Pokoknya. Nah, Oke, luar biasa. ini untuk orang-orang kecil ya. Makanya ke depan saya ingin ya program-program yang akan datang ini khususnya untuk Kabupaten Sigi di tahapan kedua ini Sigi harus berdaya saing berbasis agribisnis. Tentu saya harapkan agar pembangunan ini akan terus berlanjut dan tentunya saya ingin kelanjutan pembangunan ini bisa berjalan dan bergerak terus untuk kepentingan orang-orang kecil, orang-orang banyak khususnya di Kabupaten Sigi. Apalagi khususnya untuk keluarga kita yang begitu jauh di Piana Kalamanta, ya itu sudah menjadi jalan nasional. Piana Kalamanta Batas sudah menjadi jalan nasional. Oke. Jadi Sudah ada pelebaran jalan juga kayaknya, Pak ya? pelebaran jalan sudah, tapi ketetapan nasional dalam peraturan pemerintah itu sudah ditetapkan jalan nasional, berarti anggaran biayanya nanti bukan lagi di Pemda Sigi. Kalaupun ada tinggal sedikit. Kita Berarti sudah nasional ya? dikelola oleh pusat. Pusat. Begitu juga yang Bangga Lalundu termasuk juga Loncawinatu Banggaiba sudah menjadi jalan provinsi. Nah, tentunya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur ya yang sudah membuat ini semua. Insya Allah ya perjuangan-perjuangan ini terus akan kita lanjutkan ke depannya. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Baik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam kepada seluruh pendengar Cakrawala yang ada di Kabupaten Sigi. Tentunya selalu berpikir positif, apalagi di akhir-akhir ini pada saat memasuki tahun politik ini banyak isu yang menerpa. Minta maaf untuk pemerintah, misalnya dana bencana disampaikan tidak akan dibayar lagi di tahap ketiga. Itu tidak benar. Bahwa pemerintah terus berusaha untuk menyelesaikan ini. Kemudian isu-isu lainnya menjatuhkan pemerintah dan lain sebagainya. Saya harap mari kepada seluruh masyarakat Sigi untuk bersatu dan saling merangkul. Kemudian sama-sama melihat penderitaan teman-teman yang kemarin ketika diterpa banjir bandang, gempa bumi dan likuifaksi, sehingga kita bisa menjadi bersama untuk menyelesaikan semua persoalan ini di Kabupaten Sigi. Ini barangkali sekali lagi saya akhiri. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Cakrawala, demikian perbincangan saya dengan Bapak Bupati pada saat ini dalam program Langino Palu. Dan tentunya harapan kita bersama seperti tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, setiap program yang sudah dijalankan akan terus dilanjutkan, Pak. Ya, Dan makasih. harapan kita tentunya semua sahabat Cakrawala khususnya yang ada di Sigi, kita dapat membantu mendukung program pemerintah. Kita harus mendukung apapun itu dan Bapak akan melanjutkan dengan program yang panjang. Amin. Oke, baik sahabat Cakrawala, terima kasih untuk kebersamaannya dan kita jumpa lagi tentunya dalam program Langino Palu di lain kesempatan. Terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa.